pilihannya banyak ya. Bisa ke, misalnya kita suka gunung, kita bisa ke Kaliurang. Kalau suka pantai, kita bisa Parangtritis. Terus yang kebun-kebun juga banyak kan di sini sekarang pilihan, apalagi daerah Gunung Kidul ya. Sekarang udah banyak. Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter. Di video kali ini saya ingin ngajak kalian untuk mencari tempat-tempat nongkrong yang asik selama kalian liburan di Jogja itu di mana saja. Saya akan menanyakan kepada orang-orang Jogja dan meminta rekomendasi dari mereka di manakah tempat yang paling asik untuk nongkrong selama kalian di Jogja. Ayo pemirsa, ikuti saya. Oke, ini saya sudah bersama dengan, ini siapa namanya Mbak? Yuanita, Pak. Oke. Kalau misalnya ditanya lokasi nongkrong mana yang jenengan rekomendasikan untuk para wisatawan kalau ke Jogja, di mana Mbak Yuan? Kalau saya senang yang nyaman untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk bawa keluarga. Kalau yang di daerah saya, daerah Sleman itu Jejamuran, Pak. Oh, Jejamuran itu ya. Oke. Kenapa Mbak di sana? Di sana itu untuk anak-anak bisa santai, bisa sambil edukasi terkait dengan jamur, kemudian masakannya enak. Ini dengan siapa ya Mbak? Dengan Sita. Oke, Mbak Sita, boleh tahu nggak kalau nongkrong biasanya di Jogja yang jenengan punya kenangan itu di mana? Di Malioboro, Mas. Oke, Dulu waktu masih pacaran. Iya. Di titik nol. Oke, titik nol. Iya. Terus mana lagi? Kalau jajan di mana? Kalau jajan paling favorit di Pecel Lele. Lelenya mana? Ya sekitar, dulu kan saya ngekosnya di Gagassari. Oke. Jadi sekitar Gagassari itu kan banyak. Punya kenangan apa itu di Gagassari? Off the record, Mas. Oke, terima kasih. Boleh kenalan dengan siapa ini, Mas? Ya, saya Adip namanya. Oh, Mas Adip. Aslinya mana, Mas Adip? Asli Pekalongan tapi udah lama di Jogja. Jenengan punya kenangan nongkrong sama teman-teman waktu muda itu di mana? Oh ya tetap angkringan, Mas. Nek ngomong nongkrong ya kita setiap hari angkringan. Namanya siapa, Ibu? Ibu Resmini Suroto. Oke. Bu Roto ya namanya. Iya. Ya? Bu Roto ini aslinya mana? Aslinya Jogja. Saya dulu dari Pawiro Taman. Oh, daerah Pertaman. Ya. Bu, boleh diceritakan nggak waktu zaman dulu itu kalau jajan atau nongkrong sama bapak itu di mana? Aku zaman muda dulu. Dulu masih ada es baru di Jalan Gondomanan, itu ke sana enak. Ya. Oh iya. Ya. Dulu nongkrongnya di sana. Ya, jadi jalan dari Pawiro Taman ke sana. Gitu. Oke. Mana lagi Bu tempat-tempat yang penuh kenangan bagi Bu Roto itu? Gembira Loko. Pacarannya di Gembira Loko ya? Ya, sekedar jalan-jalan aja kemana gitu. Oke, matur suwun ya Bu ya. Nah ini saya sudah bersama suami tercintanya ini. Boleh kenalan Pak, namanya siapa Pak? Pak Roto Suroto. Aslinya mana Pak Roto ini? Muntilan. Muntilan Magelang ya? Iya. Oke. Sudah di Jogja sejak tahun berapa Pak Roto? 63. Boleh tahu nggak dulu di Jogja itu dalam rangka kerja atau kuliah gitu? Sekolah sampai kuliah sampai kawin. Wih, menemukan jodoh ya? Iya, Pak. Boleh tahu nggak Pak Roto? Kalau zaman Pak Roto muda dulu itu kalau nongkrong di mana? Atau jajan gitu ya, biasanya di mana Pak Roto? Di Malioboro, Pak. Oke. Pinggir jalan. Di Malioboro-nya di bagian mana Pak Roto? Di kaki limanya. Ini sudah ada pemirsa yang lain ini. Namanya siapa Mbak? Namanya Linda. Linda. Mbak Linda ini asli mana? Jogja, Jogja. Jogjanya di mana Mbak? Jalan Magelang. Mbak, kalau tempat nongkrong, kafe atau yang biasanya jenengan rekomendasikan di Jogja itu di mana? Kafe Raminten. Oh, di Jalan Kalurang. Oke, biasanya kalau ke situ kenangannya apa Mbak? Itu tempatnya nyaman, enak buat nongkrong, makanan juga enak. Wah, ini juga sudah ada. Namanya siapa Mbak? Nama saya Lia, Pak. Mbak Lia. Asli mana Mbak Lia? Asli Jogja. Oke. Tempat nongkrong yang jenengan rekomendasikan kalau di Jogja itu di mana? Saya suka nongkrong di Space Cafe. Oh, di mana itu Mbak? Di Gang Loncang, Jalan Magelang. Enak sih kopinya di situ. Saya Ajeng. Kalau Mbaknya aslinya mana Mbak? Jogja. Kalau boleh tahu Mbak, kalau dulu zaman dulu ya, jenengan kalau nongkrong di mana? Aduh, Sama teman-teman tuh biasanya. nongkrongnya itu di mana itu? Kafe 17 apa ya zaman dulu tuh ya? Oh iya ya. Kalau kok Gading. Dekat Kalau Panggung Gading. SMA kan? Kalau SMA di Kafe 17. Kalau rekomendasi nongkrong bareng keluarga kecil itu di mana Mbak? Di Obong Stick ya. Tempatnya nyaman. Yang jelas buat anak-anak nyaman semuanya. Oke, ini saya sudah ketemu dengan, boleh kenalan, ini siapa? Halo, saya Bu Erni. Kalau aslinya dari mana Bu Erin? Saya Jakarta. Jakartanya mana? Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sudah berapa lama di Jogja?
Saya sudah lebih 20 tahun. Zaman dulu itu kalau nongkrong itu di mana ya? Saya punya tempat nongkrong favorit Hmm, di Obong Stick. Oke. Jenengan tahu? Iya, ya. Di mana itu ya? Itu daerah Bumijo, Pak. Zaman dulu masih di Bumijo ya? Iya, zaman 2000-an itu masih di Bumijo. Oke, punya kenangan apa di situ? Kenangannya banyak sih karena itu tempat nongkrong kita, Pak. Awal-awal saya datang Jogja, Oh iya iya iya. nongkrongnya ya ke situ. Sekarang masih ada nggak ya itu kira-kira? Atau sudah? Lah justru saya itu mau tanya. Kayaknya sih masih ada ya, Pak. Nah, itulah tadi rekomendasi tempat-tempat nongkrong yang asik selama di Jogja dari orang-orang Jogja. Nah, sekarang saya ingin ngajak kalian untuk ke sana. Ayo pemirsa, ikuti saya. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di The Obong Stick. Ini lokasinya ada di Jalan Avandi. Jalan Avandi itu ternyata dulunya Jalan Gejayan itu, pemirsa. Saya juga baru tahu hari ini. Nah, The Obong Stick ini dulu pernah ada dan cukup terkenal. Banyak sekali yang punya kenangan di sini. Mas Adip pernah ingat nggak dulu pernah ada Obong Stick juga sebelum ada The Obong Stick? Dulu Obong Stick tahunnya yang di Bumijo. Setuju. Iya, di depan BPD itu. Favorit itu. Milkshake masih 6.000. Di Obong Stick sana ya kenangannya enak sih. Biasanya kalau ke sana pas apa gitu? Pas traktir pacar atau bagaimana? Enggak sih. Apa ya? Kalau ke sana sama teman-teman aja. Nah, pemirsa, kalau kita lihat lokasi The Obong Stick ini cukup strategis ya karena berada di pinggir jalan pas. Kemudian mudah dijangkau ya, banyak sekali kendaraan yang ke sini. Nah, saya tunjukkan ke kalian kalau kalian mau masuk ke The Obong Stick, itu di bagian depannya sudah ada tempat parkir. Ini bisa muat sekitar 4 mobil dan motor-motor. Tetapi ternyata The Obong Stick ini juga menyediakan tempat parkir di belakang dan cukup luas. Luas sekali di sana. Ayo pemirsa, saya tunjukkan ke kalian. Nah, ini dia lokasi parkir dari The Obong Stick. Luas ya di belakang dan cukup sejuk ya karena di belakang masih ada pohon-pohon. Dan ini muat banyak pemirsa. Jadi jangan khawatir kalau ke sini kalian tidak akan kesulitan untuk parkir ya. Lalu apa bedanya The Obong Stick dengan Obong Stick yang dulu? Ayo pemirsa, kita cari infonya. Saya ajak kalian ke dalam. Di bagian depan sini, ini pintu masuknya. Lokasinya ada 2 lantai ya. Oke, untuk suasananya sama pewarnaannya ini tidak begitu jauh dengan obong yang dulu ya. Saya ingat sekali waktu masih zaman muda dulu, Obong Stick itu logonya juga kayak gitu. Hanya di sini ditambahi dengan The Obong Stick and Rib. Nah, ruang untuk restonya ini ada beberapa tempat ya, dan ini tertata sekali, bisa dilihat di bagian sini kita lihat berjajar meja-meja, dan ini kayak open space ya, jadi benar-benar penataan dari bangunannya ini, sirkulasi udaranya sangat-sangat cantik, sehingga benar-benar kalau di sini nyaman, dan di sini ruang ber-AC serta untuk meeting roomnya. Ayo pemirsa, saya sudah nggak sabar ini, pengen ketemu dengan pengelolanya. Ayo kita tanya-tanya ini. Di sini ada apa, menunya apa, harganya berapa, serta ini sejarahnya bagaimana. Ayo pemirsa, ikuti saya. Nama saya Almukid Nurkolis. Asli mana Mas Kulis? Aslinya Sragen. Di sini saya sebagai wakil manajer outlet. Mas, kalau boleh tahu lokasi dari Obong Rib and Stick ini tepatnya di mana Mas? Jalan Avandi nomor 26 Soropadan, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Oke, ini dulu terkenal dengan nama Jalan Gejayan ya? Iya, Jalan Gejayan. Mas, kalau misalnya wisatawan mau ke sini itu caranya bagaimana Mas? Melalui Google Map bisa, atau Trans Jogja bisa. Sebagai gambaran, ini kalau dari stasiun Tugu berapa kilo Mas Kulis kira-kira? 20-an menit ya kayaknya. 20 menit ya. Iya. Kalau dari Malioboro jauh nggak? Hampir sama. Di sini yang dijual menu apa saja Mas Kulis? Utama kita ada ribs ya, kita stick ribs. Ada impor stick juga lebih banyak. Kalau bedanya antara sini dengan warung-warung stick yang lain itu apa Mas? Untuk di Obong Stick lebih ke premium stick, banyak ke impor sticknya. Jadi wagyu, lamb chop, sirloin. Bedanya Mas ini dengan stick-stick yang lain itu apa Mas? Untuk di Obong Stick seperti slogan kita, stick bakar beneran. Kita emang bakar beneran, pakai areng. Jadi semua stick dibakar, bukan di steam atau di. Apalagi digoreng ya, Iya. stick kok digoreng. Iya. Iya iya. Iya, stick kita di grill dibakar semua. Stick obong, stick bakar beneran, bukan dibakar, bukan digoreng. Iya, diobong, diobong dibakar. Iya, itulah kenapa namanya opong, bukan goreng ya pemirsa. Kalau range harganya Mas? Sebenarnya masih standar juga di angkanya 40-100 ribu.
Oke pemirsa, ini saya sudah bersama dengan seorang pengunjung dari The Obong Steak ini. Boleh kenalan dengan siapa Ibu? Nini sih murni. Kalau di menu obong ini yang paling jenengan suka apa Bu? Kalau boleh tahu. Biasanya kalau kesini pesan apa? Saya paling suka soalnya cuma chicken. Oh. Kalau Mas Doni sukanya yang ikan. Oh ini menunya ya Bu ya. Wih mantap. Yang ini apa Bu? Ini yang bikin saya gemuk ini. Chicken. Ini kesukaannya Bu Nini pemirsa, chicken crispy. Kalau ini kesukaannya Pak Dori ya. Oke, kan Dori keren ya.